Kenapa saya menyerang Habib Rizik? Karena Pak Habib Rizik itu, beliau adalah pelopor dari perpecahan di NU. NU tuh nggak pernah pecah sejak ada Pak Habib Rizik. Banser sama FPI itu dua-duanya NU, berantem gontok-gontokan, berdarah-darah, ada yang meninggal konon katanya, itu tuh sejak Pak Habib Rizik. Nah, kenapa Pak Habib Rizik bisa sampai melakukan hal yang seperti itu? Karena dipuja sebagai Habib, yang tidak bisa salah, yang hampir selalu benar. Nah, itulah yang kita kritik. Beliau itu adem ayem ketika disebut sebagai imam besar. Imam Syafi'i aja batasnya imam. Ini imam besar. Imam besar. Jadi itu luar biasa klaimnya itu gitu. Kan banyak yang tanya, kenapa sih Pak Guru ya kok ngajar Habib Ba'alawi terus gitu ya? Sebahaya apa mereka itu gitu kan, banyak ya pertanyaan kayak gitu. Nah, kalau di compare dengan aliran-aliran yang dituduh sesat tadi itu gimana Pak Guru? Saya tuh tidak menyerang Ba'alawi. Saya tuh menyerang oknum Ba'alawi. Jadi maksudnya kalau ada dari, kan Ba'alawi itu klannya. Kalau misalkan saya menyerang mereka, ya berarti saya tuh rasis. Tapi saya tidak pernah menyerang Ibu Najwa Shihab, misalkan, tidak pernah menyerang Habib Ja'far. Saya nggak pernah serang mereka. Yang namanya Asgaf yang jadi pengacara itu, saya nggak berani serang mereka. Saya itu menyerang pihak-pihak yang menyalahgunakan silsilah nasab mereka dan mengklaim bahwa mereka itu memiliki otoritas ilahiyah. Ya itu yang saya serang. Dan serangan itu bukan hanya saya ajukan kepada Ba'alawi. Saya serang orang-orang NU, orang-orang Wahabi dengan cara yang sama. Barusan saya bikin video itu juga saya menyerang dalam tanda kutip orang-orang Wahabi. Kalau Wahabi yang dimaksud itu menggunakan otoritasnya untuk menghakimi pihak lain. Nah, Habib yang terakhir saya serang itu sebenarnya adalah Habib Rizik. Kenapa saya menyerang Habib Rizik? Karena Pak Habib Rizik itu, beliau adalah pelopor dari perpecahan di NU. Betul tidak? NU tuh nggak pernah pecah sejak ada Pak Habib Rizik. Banser sama FPI itu dua-duanya NU, berantem gontok-gontokan, berdarah-darah, ada yang meninggal konon katanya, itu tuh sejak Pak Habib Rizik. Nah, kenapa Pak Habib Rizik bisa sampai melakukan hal yang seperti itu? Karena dipuja sebagai Habib, yang tidak bisa salah, yang hampir selalu benar. Nah, itulah yang kita kritik. Beliau itu adem ayem ketika disebut sebagai imam besar. Imam Syafi'i aja batasnya imam. Ini imam besar. Imam besar. Jadi itu luar biasa klaimnya itu gitu. Nah, yang saya kritik itu kalau misalkan mereka tidak lagi begitu, ya sudah. Saya juga punya banyak teman-teman dari Ba'alawi dan sampai sekarang juga kontak gitu. Ya gak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah mereka yang mengklaim memiliki otoritas ilahiyah, mereka yang merusak agama dari dalam, mereka yang nyari cewek seenaknya, kemudian kamu harus mau sama saya karena saya keturunan Nabi. Itu merusak Islam, menghancurkan Islam dan menistakan Islam. MUI tidak mau menindak itu. PBNU tidak mau menindak itu. Karena apa? Kalau sejenis, ya mereka nggak ngapa-ngapain, bahkan melakukan penistaan yang luar biasa sekalipun. Jadi kalau misalkan gini, Akang ngaku muslim, sok ngaku muslim, kemudian sebut bahwa Tuhan saya adalah Panji Gumilang, Akang bisa dituntut penistaan agama. Tapi ketika Habib melakukan itu, tidak pernah ada tindakan. Oh iya. Rasul saya misalnya gitu ya. Ya, Habib itu kan ngaku pas ditanya man robuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab Habib Abdullah apa gitu. Dia jawab begitu dengan tegas. Jadi itu udah menyalahi sendi-sendi Islam yang paling dasar. Tapi mereka melakukan itu. Gak jadi masalah. Kenapa? Karena satu kubu, satu kolam. Itu menjadi parameter Guru Gembul mengatakan bahwa terjadi pemurtadan massal Habib. Oknum-oknum secara literal ya. Kalau mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Habib, itu udah murtad. Silakan bantah pernyataan saya kalau misalkan mau. Kalau murtad gimana? Ya nggak apa-apa. Banyak orang yang murtad juga ya nggak apa-apa gitu. Saya ada teman saya yang murtad ya nggak apa-apa. Asal jangan ngaku bahwa yang murtad itu kemudian mengatasnamakan Islam. Saya cucu Nabi, keturunan Nabi, berjuang demi Islam. Lah kalau udah murtad aja bilang nggak apa-apa. Kita temenan kok biasa. Gitu. Asal identitasnya jelas gitu. Identitasnya itu pasti. Besok saya hadap lagi gitu. Ya misalkan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Enggak. Tapi yang soal istrinya, temennya diminta terus kemudian. Itu banyak. Habib itu beneran. Habib misalkan datang, ya temenan, oh istri kamu cantik bisa nggak buat saya? Itu udah jadi sebuah kebiasaan yang lumrah di antara para habaib itu. Jadi mereka ada yang minta cewek, ada yang minta duit. Jadi aduh kasihlah saya lagi butuh uang 10 juta, nanti kan Anda akan masuk surga. Gitu, itu jualannya tuh kayak gitu. Nah itu yang saya serang, dan itu bukan hanya terhadap Habib, saya juga misalkan nyerang gus-gusan.